Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Ketemu lagi bersama saya Ika Gadget atau Irwan Kurniawan ya. Nah ini teman-teman, kali ini saya tidak akan unboxing ataupun review barang-barang gadget ya, karena saya juga tidak ada bahannya ya teman-teman. Tidak ada modal ya saya untuk unboxingnya. Tapi saya kali ini akan share ke kalian. Sebenarnya sih udah banyak yang share ini, apa ya namanya? Ini mungkin eksperimen aja ya teman-teman. Eksperimen pembuktian gitu bahwa katanya 4 aplikasi ini tuh bisa menghasilkan ataupun bisa nyari dolar-dolar receh gitu ya teman-teman. Ya saya pikir kenapa enggak ya, karena saya juga suka fotografi ataupun street foto ya, walaupun enggak pro-pro banget ya, tapi ya hobi lah gitu ya teman-teman. Terus saya pikir daripada saya menu-menuin laptop, menu-menuin galeri saya kan, karena saya juga hobi foto-foto ataupun editing ya. Dan ini salah satunya foto-foto yang udah saya ambil ya buat eksperimen aja sebenarnya ya. Ini saya ambil dari handphonenya, langsung dari handphone ini ya, tidak menggunakan DSLR ya teman-teman. Karena saya juga ya, nanti saya ceritain ya, akan lebih jauh gitu. Karena ini penemuan saya juga ya, ataupun bukan penemuan ya, sebenarnya ini pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Ini murni pengalaman saya pribadi. Ini ada 4 aplikasi yang ke depan saya akan bahas, cuman saya satu-satu aja. Karena kenapa saya bahas satu? Yang pertama ini saya bahas nih, yang ini nih, Shutterstock Contributor ya. Ini aplikasi yang cukup terkenal juga ya teman-teman. Kalian udah pasti tahu lah ya. Udah pasti tahu ya, aplikasi ini tuh memang penjual foto yang paling sulit juga untuk kita upload ke sini tuh, jarang lolos ya. Contohnya saya udah upload foto ini puluhan kali ya. Yang lolos tuh baru kemarin-kemarin aja. Sebenarnya saya tuh hampir berhenti ya, karena kok susah banget gitu untuk lolosnya. Tapi saya pelajarin terus dari yang ditolak-tolak ini. Ini contohnya yang udah diterima ya teman-teman nih. Ini yang udah disetujui sama Shutterstock Contributor ya. Ini eksperimen saya teman-teman. Ini bukan jelek ya fotonya, bukan jelek. Ini bukan ditolak ya, tapi ini karena saya ngupload foto yang sama ya. Karena di sini udah ada yang disetujui ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini yang udah disetujui, terus saya upload lagi. Karena ini salah masukin objek sebenarnya ya. Saya salah masukin objek, dan yang di bawah ini tuh saya salah ngasih keyword ya teman. Jadi pengaruh banget itu ya, keyword ataupun kategorinya itu ya, pengaruh banget. Dan untuk yang ini tuh objek yang apa ya namanya ya, makro atau close up itu, pokoknya ini yang blur ya belakangnya. Dan yang blur itu ternyata di Shutterstock itu sulit sekali untuk lolos ya gitu. Jadi ada tips dan ada cara-caranya juga untuk pengambilan gambar melalui handphone ya. Gimana caranya biar dapatnya detail itu, ada trik-triknya juga ya teman-teman. Saya belajar dari sini aja nih. Ini ya. Ini banyak banget yang ditolak ya teman-teman. Ini eksperimen saya bener murni ya. Ini murni yang saya foto dari handphone ini ya. Dari handphone ini saya ambil, saya upload ke sini. Terus saya belajar, loh kok foto saya kenapa bisa ditolak. Nah saya belajar dari situ. Dan saya juga lihat di channel-channel lain rekom-rekomnya gitu. Memang bagus-bagus, tapi aduh saya susah juga nerapin mereka yang udah pro-pro ya. Makanya ya udahlah, saya cari cara sendiri. Dan saya cari caranya yang benar-benar murni dari saya sendiri. Pokoknya saya belajar dari foto-foto yang udah diupload ini, kenapa bisa ditolak, kenapa bisa diterima. Nah ini boleh teman-teman buat pelajaran juga ya. Ketika kalian upload di sini terus nggak disetujui sama Shutterstock, nah di situ kalian bisa lihat, karena di sini tuh ada pemberitahuannya kan, seperti ini karena katanya kita mengupload yang sama gitu, atau udah ada gitu kan. Nah seperti yang ini nih, ini kalau kalian memang mau mencoba untuk nyari keberuntungan di sini, ada baiknya kalian ya jangan coba-coba untuk ambil gambar yang landscape kayak gini ya, atau yang jarak jauh. Karena pakai handphone itu kayaknya nggak rekom banget sih. Nggak tahu sayanya yang nggak bisa motonya atau gimana ya. Yang jelas saya udah puluhan kali ngupload foto yang seperti ini. Kalau menurut mata saya yang awam itu hasilnya bagus nih, gambarnya bagus, tapi ternyata di sini tolak. Dan ini banyak banget tuh yang ditulis sama dia tuh, terutama fokus nggak dapet, noise katanya, dan lain-lain itu. Ya pokoknya setelah saya perhatikan, oh ternyata benar, gambarnya itu kelihatannya jelas memang, tapi kalau kita zoom itu noise-nya bener-bener kelihatan banget, dan detailnya jauh banget dari kata detail.
Tapi kalau kalian ngambil gambar yang seperti ini, sebenarnya sih tipsnya ini tidak boleh rame ya. Belakang ininya ini juga sangat mempengaruhi juga sih. Kalau belakang ininya tuh blurnya terlalu ini juga nggak bisa diterima ya sama Shutterstock. Makanya ini usahakan kalian ketika motret objek-objek yang seperti ini, kalian jangan tap di tengah-tengah yang mau kita ambil. Misalkan kita mau foto objek tengah ini nih, yang bunga ini nih, jangan kita tap kalau di handphone. Biarin aja si handphone ini otomatis mencari fokusnya sendiri gitu. Karena kalau kita fokusin di titik ini, otomatis dia akan fokus di titik ini aja gitu. Ini saya belajar dari yang udah saya ambil aja ya teman-teman. Nah ini juga sama, ini kalau saya klik di tengah ini otomatis kalau handphone ya, karena mungkin keterbatasan di deteksi fokusnya juga ya, atau yang ya gimana gitu, kurang paham juga saya. Nah, yang jelas sih saya akal-akalin yang satu saya foto, saya tapping di bagian ini, fokus ke sini, yang satu saya biarin otomatis si handphone ini nyari fokusnya sendiri. Akhirnya dapatnya detail tuh, sampai tanah-tanahnya pun detailnya dapat gitu. Nah ini yang disetujui teman-teman tuh. Kalian bisa lihat ya, walaupun memang foto ini belum ada yang beli ya, karena saya juga tidak berharap income-nya sekarang gitu. Yang penting saya upload dulu aja gitu ya, karena ini juga iseng dan coba-coba juga eksperimen gitu ya. Siapa tahu kan ada keberuntungan di sini ya teman-teman. Nanti ke depan saya akan bahas 3 aplikasi ini juga ya, dan saya akan bagikan juga ke kalian, mungkin teman-teman yang udah mulai ataupun yang udah mulai yang belum lolos. Nah nanti kita bisa saling sharing ataupun sama-sama belajar ya, karena kita kan kalau tidak mencoba ya mana kita tahu ya. Dan yang paling penting yang harus kalian ingat, kalian boleh cari rekom dari yang lain ataupun pelajari dari tutorial-tutorial yang lain, tapi lebih mantep lagi kalau kalian pelajari sendiri. Sebenarnya itu yang tadi saya bahas, setiap kali kalian upload foto ini dan ada yang tidak disetujui, di situ ada penjelasannya sebenarnya. Kenapa tidak disetujui, di sini tuh ada penjelasannya. Dan harusnya kalian bisa belajar dari situ ya. Saya juga karena belajar dari situ, kenapa saya bisa ditolak, kenapa bisa diterima foto-fotonya. Nah akhirnya saya udah tahu, dan insya Allah saya juga akan seriusin ini ya. Saya akan perbanyak upload terus gitu ya. Walaupun ini memang belum ada yang beli ya teman-teman tuh. Kalian bisa lihat belum ada yang beli. Ini baru diupload 3 hari yang lalu nih, tanggal 10 saya upload ya. Tapi seenggaknya saya kan udah berhasil gitu ya untuk masuk ke sini. Karena ini udah banyak banget. Ini yang lainnya udah kehapus ya teman-teman. Sebenarnya ini banyak sampai puluhan ya. Ditolak terus. Makanya yang terakhir itu ini nih, saya pikir udahlah, saya mau berhenti aja gitu. Saya mau hapus nih aplikasinya tadinya. Tapi pas saya mau berhenti, pas saya lihat masuk email gitu, ternyata fotonya diterima. Akhirnya saya semangat lagi. Jadi buat kalian jangan pernah putus semangat intinya ya. Terus mencoba, terus kalian asah. Apalagi kalian yang punya kamera yang DSLR yang bagus gitu, mungkin tinggal dimaksimalin aja dari angle ataupun dari posisi pengambilan gambar dan pencahayaan. Kalian sebisa mungkin aja atur biar dapatnya tuh detail gitu, biar hasil gambarnya tuh bagus gimana gitu. Karena tidak harus kamera yang bagus ya. Saya juga ini menggunakan handphone, tidak menggunakan kamera DSLR, dan alhamdulillahnya udah diterima gitu ya. Tinggal saya perbanyak aja fotonya, dan saya udah tahu, udah dapat ilmunya ya istilahnya teman-temannya, udah dapat ilmunya gimana caranya dapat bikin foto yang bisa dilolos ke sini ya gitu. Ada 3 hal sebenarnya yang saya pelajarin dari sini ya. Yang pertama itu memang kita harus dapat foto yang detail, itu pasti ya. Yang kedua itu kategorinya juga harus yang bersangkutan dengan objeknya ini ya teman-teman, minimal mendekati ya, tidak harus banyak-banyaknya. Karena kalaupun kalian klik kategori sebanyak-banyaknya ataupun keyword yang kalian centang-centangnya banyak gitu ya, tetap aja itu mempengaruhi juga, bisa tidak lolos. Karena kalau misalkan tidak berhubungan dengan objek yang kita kirim ya tetap aja ditolak. Seperti kemarin saya upload foto ini juga sempet yang ini nih ya, yang ini ditolak karena katanya saya salah keyword gitu ya. Dia ngasih tahu sebenarnya di situ ya. Jadi 3 hal itu yang harus diperhatikan ya teman-teman.
Oke, buat teman-teman yang masih mencoba ataupun yang udah berhasil, semoga sukses terus ya, dan kita sama-sama mencari keberuntungan di sini, sama-sama saling support dan terus semangat. Terima kasih teman-teman.